Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Oke guys, kali ini saya akan melakukan penggantian oli mesin mobil seperti biasa. Nah, ini kita ada mobil Kijang LGX 18 EV. Jadi saya mau coba eksperimen ini ya. Kita mengganti oli mesinnya. Kita ganti dengan dengan minyak goreng makan, yaitu di sini ada Rose Brand dan juga minyak goreng dari Superindo. Ini masing-masing 2 liter ya, jadi kita ganti 4 liter. Ini belum filter olinya, sementara yang ada di mesin kali ini yaitu oli dari Shell biasanya yang saya pakai. Jadi kenapa kok saya coba di sini penggantian menggunakan minyak goreng? Karena di grup-grup komunitas, di channel-channel YouTube teman-teman otomotif banyak yang mencoba bereksperimen menggunakan minyak goreng, dan hasilnya itu mengejutkan. Bisa membersihkan dari kerak-kerak kerak-kerak oli yang menempel di dalam mesin. Jadi bisa mengencerkan dari kerak itu, kemudian membersihkan, kemudian juga tarikan jadi enteng, kemudian menjadikan oli itu bisa awet, tidak menguap. Pokoknya banyak sekali. Jadi teman-teman yang sudah melaksanakan atau merasakan khasiat dari minyak goreng untuk penggantian oli mesin, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lepas ya, kita buang dulu ini olinya, kita buang. Setelah itu coba kita masukkan 4 liter minyak goreng ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita buka dulu di kolong ya, ini kalternya di bawah. Kita lepas dulu, setelah itu kita lanjut isi olinya seperti itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, jadi oli sudah kita tap ya guys. Nah, itu olinya sudah kita tap, oli sudah keluar, dan ini kondisi dalamnya mesin kotor banget guys, banyak sekali kerak. Oke, setelah ini kita pasang dan kita isi dengan minyak goreng. Oke, nah, jadi ini guys kondisi oli mesin yang lama, kental banget. Ini kondisinya sangat hitam sekali. Ini masih berjalan 2000 kilo kurang lebih, 2000-3000 kilo. Kotor sekali. Tadi tumpah guys, kita bersihkan dulu. Oke, sekarang kita akan masukkan si minyak gorengnya. Oke guys, kita isi. Jadi untuk kapasitas oli mesin untuk Kijang EV18 ini 4 liter ya. Kalau penggantian dengan filter olinya kurang lebih 4,3 liter, seperti itu. Oke, sekarang kita isi minyak gorengnya. Kita cek dulu di stick olinya apakah sudah penuh. Cek. Kurang sedikit lagi, kurang separuh tadi di sticknya. Jadi kita semuakan aja, karena 4 liter ya untuk penggantian oli tanpa filter oli. Oke, sudah masuk
minyak goreng 4 liter. Oke, sudah kita masukkan ya minyaknya ya. Minyak gorengnya kita sudah masukkan. Nah, ini kita cek lagi di stick olinya. Nah, untuk oli pas ya, lebih sedikit di sini. Lebih sedikit di apa namanya? Tanda batas maksimal. Oke, coba kita nyalakan mesinnya. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Jadi ini sebelum kita ganti oli tadi, nah, untuk oli tadi itu oli mesin yang sebelumnya, yang sel sebelum minyak goreng, itu jadwal penggantian oli berikutnya itu di KM 138937. Nah, untuk di indikatornya, ini masih 136607. Berarti ya kurang lebih masih kurang 2000 kilometeran lagi ya, 2000 km untuk jadwal penggantian oli mesin setiap 5000 km. Nah, cuman saya mau apa namanya, eksperimen dan juga membuktikan dari rekan-rekan komunitas otomotif, terutama di sektor oli mesin, pelumasan mesin. Ini menggunakan minyak goreng yang katanya bisa membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin, kemudian bisa apa namanya, efek atau tarikan itu menjadi enteng. Oke, coba kita start ya teman-teman. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, kita start. Tadi sudah semua masuk minyak goreng dan kita tutup semua. Kita coba start. Tokcer teman-teman. Nah, ini tadi kita penggantian tadi itu apa namanya, ini oli lama itu atau mesin itu belum kami panasi ya. Jadi ini baru kita panasi atau kita nyalakan setelah penggantian oli, penggantian dengan menggunakan minyak goreng. Untuk idle dan suara mesin kelihatan suaranya ini ya sedikit lebih halus daripada sebelumnya. Oke, kita biarkan idle sementara. Oh ya teman-teman, jadi kita gunakan minyak goreng ini sebelum kita ganti dengan minyak goreng dan dioplos dengan oli mesin yang asli. Saya rencananya akan oplos kurang lebih ya 50-50 minyak goreng, 50% oli mesin. Nah, sebelum itu saya akan gunakan dulu ini kurang lebih ya 2000 km. Setelah itu akan saya kuras, saya tap, kemudian saya ganti. Nah, ini sudah kurang lebih 2-3 menit ya. Selama idle lah ini temperatur mulai naik. Ini temperatur normal ya di mobil ini. Termostat masih ada. Kemarin baru ganti baru. Nah, sekarang kilometernya 136.000. Jadi 2000 lagi ya kurang lebih 138 lah. Ya, sesuai ini. Nah, kalau sudah mencapai ini, nanti saya akan ganti dengan oli mesin dan juga saya oplos dengan minyak goreng. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita lihat dari atas. Nah, ini minyak mulai naik ya, ini ya. Ada percikannya. Kelihatan kan? Nah, ini sedikit-sedikit mulai naik untuk melumasi apa namanya? klep-klep yang ada di atas.
tarikannya mantep lur. Jadi dari knalpot bau minyak ya, minyak goreng, jadi sedikit agak wangi-wangi gitu. Nah ini sudah mulai idle ya, ini sudah kinerja suhu batas normal mobil. Seperti ini teman-teman. Nah ini idle-nya RPM sudah mulai normal, ini kurang lebih ya 890-an, 900-an lah. Nah, ini sudah normal, dan untuk getaran-getaran kurasa ya sedikit ya, atau bahkan tidak ada ini. Seperti itu. Oke, saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk suara saya rasa sedikit lebih halus ya. Kemudian untuk gas-gasannya juga responsif ini. Nanti kita coba tes sampai dengan 2000 km. Nah setelah itu kita coba untuk ganti, kita kuras, kita tap lagi, kita lihat hasilnya seperti itu. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya dari project kita, yaitu apa namanya, oli mesin dengan minyak goreng. Nah ini kita sudah menempuh jarak kurang lebih 200 kilometeran. Kita sudah menempuh jarak 200 kilometeran dengan menggunakan minyak goreng yang kita jadikan sebagai pelumas oli mesin. Nah kita sudah jarak 200 km. Jadi sebelumnya saya projectnya itu yaitu 2000 km ya saudara, tapi saya singkat saja 200 kilo karena mobil ini memang jarang keluar ya. Mungkin keluar kemarin sudah dibawa ke Pasuruan PP, terus jalan-jalan di kota ya, kurang lebih 200 km sudah kita tempuh. Dan apa namanya, untuk lanjutan project kali ini yaitu kita akan ganti ya teman-teman, ganti oli mesinnya, kita lihat keadaannya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan ganti olinya lagi dengan oli mesin, yaitu sisaan dari setiap saya ganti oli ya teman-teman. Jadi ini kita pakai oli Shell. Ini kurang lebih ada separuh lebih ya, kurang lebih 2 literan. Nanti kita oplos dengan minyak goreng lagi kurang lebih 2 liter, dan juga kita ganti filter olinya. Nah ini sekalian kita ganti filter oli, kita ganti oli mesin, kita oplos nanti dengan minyak goreng, dan juga kita akan penggantian oli transmisi juga. Ini sudah kurang lebih 3 tahun ya, kita akan ganti oli transmisinya. Oke teman-teman, kita cek dulu, kita tap olinya, nanti bagaimana keadaannya setelah kita isi full minyak goreng dan kita gunakan perjalanan 200 km. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita tap dulu olinya. Oke guys, jadi ini kita sudah siapkan peralatannya. Oli mesin kita oplos nanti dengan minyak goreng merek Xania, itu gelas takar, corong takar, dan tempat untuk ngetap oli nanti. Ini filter oli, ini oli untuk transmisi, nanti sekalian kita ganti. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita tap dulu ya, ini mesinnya kita tap, setelah itu kita ganti. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Kita ganti dulu, kita tap. Oli sudah keluar guys. Nah itu hitam sekali, kotor sekali ya. Nah setelah ini kita akan lepas filter olinya, lalu kita pasang lagi nanti. Oke, jadi seperti ini ya keadaannya. Nah ini keadaan minyak goreng setelah kita pakai kurang lebih 200 kilo. Sangat kotor sekali ya, kotor banget. Nah jadi ini fungsi dari minyak goreng, kata teman-teman, dia juga fungsinya bisa sebagai flushing ya, membersihkan dalam mesin ini. Loh, kotor sekali.
Ini kita pakai perjalanan 200 km loh ya, dengan full minyak goreng. Nah sekarang kita coba isi, kita ganti dengan oplos oli Shell dengan minyak goreng Xania. Oke, kita pasang dulu filter olinya. Untuk filter oli murah ya teman-teman. Untuk punya Kijang 7K ini harganya sekitaran 40-30 ribu ya, tergantung wilayah kalian masing-masing. Ini saya dapat 30 ribu. Kita isi dulu. Selanjutnya kita isi olinya dulu. Nah, jadi ini kita takar ya, ini pas 1 liter untuk oli kita masukkan. Nah, ini yang kedua ya, 2 liter oli. Oke, sekarang kita masukkan minyak gorengnya. Minyak goreng 1 liter kita masukkan. Ini masih setengah ya teman-teman. Kita tunggu turun dulu olinya dan minyaknya. Oke teman-teman, ini kita coba tambahkan lagi minyak goreng ya. Kurang lebih kita tambahkan berapa ya, 300 ml. Kita coba tambahkan lagi. Ini ya 300 ml. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu dulu untuk olinya turun, minyak gorengnya turun. Setelah itu kita cek dulu. Oke guys, untuk oli sudah full ya ini ya. Coba kita nyalakan apakah nanti olinya itu bersirkulasi ke filter oli. Kan tadi tidak saya isi full, jadi nanti ya kemungkinan akan berkurang lagi. Jadi kita cek dulu. Oke, kita tutup, kita biarkan idle, lalu kita cek lagi nanti apa kapasitas olinya, apakah sudah penuh. Ya mesin nyala ya, kita tunggu sebentar biar olinya bersirkulasi ya, kurang lebih 2-5 menitan. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, jadi pas di F ya ini ya, pas di full untuk olinya, pas di tanda batas atas full. Jadi kurang lebih ya berapa ya tadi ya, ke 4 ya, kurang lebih ya 4 liter beserta ganti filter ya tadi ya, 4 literan. Oke, jadi kurang lebih untuk oli itu ya perbandingannya oli mesin 60%, untuk 40% nya kita pakai minyak goreng, karena ini dari 4 liter tadi ada sisa minyak goreng, kurang lebih itu tinggal 500 ml lah, kurang lebih 500 ml, karena tadi untuk oli mesinnya tadi ada 2 liter lebih 300 ml. Terus kita isikan minyak goreng tadi 1,5 lah, 1, berapa ya, 1,5 lah kita isikan tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe nya. Ini kita ganti dulu ya untuk oli transmisinya. Oke, kita ini OTW untuk mengganti oli transmisi ya, karena tadi saya kendala di alat atau kunci yang enggak ada atau kurang lengkap. Jadi kunci transmisi itu untuk penggantian olinya, tutup oli, pembuangan sama pengisian itu ukuran 23 kurang lebih. Nah saya tidak ada kunci sok yang ukuran seperti itu, jadi kita mau nggak mau ya kita ke bengkel aja, bengkel langganan biasanya di Porong ya. Oke, ini kita jalan sambil tes olinya yang sudah kita oplos dengan minyak goreng, yaitu 40
minyak goreng, 60 oli mesin. Nah ini untuk tarikan sih teman-teman ya, untuk tarikan mesinnya ya lumayan ya, responsif, untuk suara juga halus. Untuk perbedaan dengan hanya minyak goreng saja itu menurut saya ini ya, itu lebih enak full minyak goreng teman-teman, enak dari tarikan ya kan, kemudian suara mesin juga. Nah, ini kita karena oli mesinnya tadi itu yang oli sel ya, yang 15W30, mungkin dia agak kental, nah, sehingga berpengaruh di tarikannya. Cuman ini sudah saya oplos ya tadi, sudah saya oplos dengan minyak goreng. Oke, saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini kita masih OTW, kita sampai ketemu di bengkel nanti. Oke guys, kita sudah sampai, ini proses penggantian ya oleh Oke, ini di bengkel rumah mekaniknya kita ganti. Setelah itu kita tes sekalian pulang. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke guys, kita perjalanan pulang. Jadi tadi sudah penggantian oli transmisi di bengkel tadi sekalian. Ini sudah selesai. Oke, juga tadi benerin ini setirnya oblak, agak kendor ya itunya, karena ada yang di dalamnya itu ada ringnya yang hilang, tadi sudah diakal. Nah, ini udah aman. Nah, cuman ini kurangnya tadi dari mekaniknya, untuk pengaturan setirnya ini tadi kurang center ya, ini jadi agak miring, walaupun jalannya lurus kelihatannya setirnya miring ke kiri ini ya. Jadi kita benerin aja nanti di rumah, gampang untuk benerin ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini insya Allah cukup di sini, dan pengetesan oli dan minyak goreng ini sudah berjalan, dan alhamdulillah mesin masih sehat, masih aman sampai sekarang. Kemarin kita isi migor 100% migor, kemudian kita tap ya kan, dan sangat hitam olinya. Kita berjalan 200 km. Sekarang kita isi lagi oli mesinnya 60%. Terus kita mix dengan minyak gorengnya 40%. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Tonton terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.